warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, yang kami hormati Kepala Dinas UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang, yang kami hormati Ketua Pengawas Koperasi KPRI Gemahripa, yang kami hormati Ketua KPRI Gemahripa, yang kami hormati Ketua PKPRI, yang kami hormati Ketua Dekopimda Kabupaten Pandeglang, serta para tamu undangan dan anggota Koperasi Gemahripa yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pembukaan sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Koperasi dan Himne Koperasi. Yang keempat, Prakata Ketua KPRI Gemahripa. 5. Sambutan. 6. Penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Alawi, waktu dan tempat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, prakata Ketua KPRI Gemaripa kepada yang terhormat Bapak Haji Kamil SIP MSc, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, wabil khusus kepada Bapak Pembina, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Pelaksanaan RAT biasanya diselenggarakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pak. Pada tahun ini kita laksanakan di PKPRI. Ini bagi kami karena saya juga kebetulan menjadi ketua PKPRI sekalian ya. Di samping kita promosi, jadi memperkenalkan ke Bapak Ibu semuanya bahwa PKPRI sekarang sudah berubah sekalian ya. Kita mempunyai 4 aula, ada aula bawah, aula yang di sini, aula yang di kantor depan, dan aula yang kecil yang belum direhab di bawah. Karena itu tempat parkir luas, dan apabila Bapak Ibu keluarga, tetangga akan melaksanakan resepsi atau acara-acara yang lainnya, bisa menghubungi kami ya, karena PKPRI ini ada di tengah-tengah kota Pandeglang. Era keemasan KPRI Gemaripah ini, Bapak sekalian, sudah mulai luntur, Bapak sekalian. Yang dulu kita pernah mencapai pendapatan jasa itu 1,2 miliar kalau tidak salah. Jadi kita bisa membiayai apa yang kita mau gitu ya. Ada rekreasi, ada THR 2 kali dan lain sebagainya sekalian. Tetapi 3 tahun ke sini perkembangan KPRI Gemaripah mengalami penurunan sekalian. Bahkan tahun kemarin kita mendapatkan jasa itu pendapatan 900 jutaan. Ya, masih kita bisa menyisihkan dana yang lain. Di tahun 2022 kemarin ya, tahun 2022 penurunannya cukup signifikan sekalian. Dari 900 yang kita rencanakan hanya terrealisasi 611 jutaan. Kita kemarin sudah mencoba sekalian membuka toko, membeli toko atas usulan Bapak Ibu sekalian. Tetapi toko tersebut belum mendapatkan keuntungan ya, karena partisipasi Bapak Ibu ya yang telah kita rencanakan belanja 100.000 per bulan ya, itu juga hampir tidak maksimal sekalian ya. Oleh karena itu, apakah usaha toko ini bisa stop dari bulan ini? Apa kita lanjut? Selanjutnya Bapak sekalian, di bidang organisasi masih tetap, dan pada kesempatan ini Bapak sekalian, ini adalah tahun 2023 ini masa kepengurusan dan pengawas terakhir selama 4 tahun berjalan. Oleh karena itu tahun depan, tahun 2024 kita akan mengadakan pemilihan pengurus dan pengawas. Oleh karena itu kepada seluruh anggota kami mohon untuk siap nanti jadi pengurus dan pengawas ya. Selanjutnya keadaan anggota sekalian, tahun 2022 awal itu 205 orang, anggota yang masuk 18 orang, anggota yang keluar pensiun 16 orang, jumlah akhir itu anggota kita 207 orang ya. Selanjutnya sekalian, bidang administrasi masih sama dengan tahun yang lalu ya. Bidang usaha juga tadi saya sampaikan ya, kita sudah membuka usaha baru, tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal ya. Selanjutnya perlu saya sampaikan modal sendiri kita ya, sekarang ada peningkatan ya, yaitu kurang lebih 4.198.754 rupiah ya. Itu adalah aset kita, modal kita, dan sampai saat ini kita tidak atau belum menggunakan modal luar ya, sehingga menggunakan atau namanya swadaya ya. Selanjutnya sekalian, kita mempunyai dana untuk rekreasi itu tahun kemarin ya kurang lebih 94 juta ya. Oleh karena itu
apabila nanti misalnya Taufik kita akan melaksanakan kegiatan silaturahmi, mungkin tidak bisa jauh dan juga tidak bisa menginap ya. Hanya bisa kita berjalan 1 hari ya, memaksimalkan dana yang kurang lebih 94 juta. Demikian perkataan dari ketua. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Taufik Hidayat, MSI. Waktu dan tempat disilakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM yang saya hormati, Bapak dari Forkopimda, Dekopinda, jadi Forkopimda, Dekopinda yang saya hormati, kemudian Ketua Koperasi Gemah Riba beserta dengan pengurus serta Bapak dan Ibu sekalian peserta rapat RAT yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Seraya memanjatkan puji dan syukur, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, filosofisnya yang tadi sudah lagunya begitu hebat, bahwa kita punya kekuatan ini, kekuatan besar. Komo mana filosofis badalana koperasi macana kudu leukeun neundeun, leukeun nginjeur, jeung leukeun mulakeun. Pengurus koperasi, peluang kita jangan hanya berputar meminjamkan uang saja, tetapi apakah memang tidak memungkinkan? Karena kita ada kawasan industri non di 5 kecamatan itu akan menjadi sentral dan perputaran uang sangat berbeda ketika tidak ada kawasan industri. Mengapa tidak? Pak Haji Kamil dengan pengurus, ya kita bikin saja, mau kios di sana atau memang mau bikin kios kemudian kiosnya disewakan. Karena kita punya kecamatan Cigasi yang kawasan industri, nanti Bapak dan Ibu sekalian, ini yang pensiun mungkin udah jarang mendengar hal-hal yang seperti itu. Jadi yang pertama kita punya kecamatan Cibesi, kemudian yang kedua punya kecamatan kita Cibitu, kemudian Pagelaran, Bojong, satu lagi Sukarsini. Kita ada 5 kecamatan. Saya tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan Koperasi Gemah Riba Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung pamit ya Bapak dan Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang yang terhormat Bapak Dr. Andes Suwaidi Kurdiatna MSI di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pada saat itu nilai kesehatan Koperasi Gemah Riba ini 70,4. Hari ini setahun kemudian ini luar biasa kenaikannya. Itu kami menilai 75,65. Kenaikan 5 sekian digit itu bukan hal yang mudah. Itu naik 1 saja sebetulnya sangat sulit, apalagi ini 5 digit. Ini penyemangat. Kemudian yang saya membuat data Koperasi Gemah Riba ini sudah tersebar, tidak lagi di lingkungan Tintora.
Ya, ada yang pindah ke sini di kecamatan dan sebagainya. Tapi masih utuh dalam satu ikatan. Itu punya nilai kelebihan. Yang kedua, yang selanjutnya amat yang ketiga, yang lebih membanggakan kami lagi bahwa keuntungan yang didapat ini dominan dari hasil usaha pengadaan barang. Itu 280 lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ketua telah menggunakan ruangan ini. Ini baru RAT Gemaripah yang menggunakan ruangan ini. Artinya Ibu dan Bapak telah memanfaatkan fasilitas yang PKPRI jual. Seperti kemarin saja, ya, saya dengan Ketua Gemaripah telah berupaya maksimal. Bagaimana caranya agar punya retail modern. Toko yang ada di Tenjolaya ini supaya bermanfaat. Untuk tahun depan Koperasi Gemaripah akan lebih maju lagi. Perannya ada dua, kita sebagai pemilik perusahaan dan yang keduanya sebagai pengguna perusahaan. Yang ketiganya harus ikut dalam mengambil keputusan. Ikut mengambil keputusan. Kira-kira usaha apa yang bisa mendatangkan keuntungan maksimal buat operasi ini. Ketika perusahaan kita mengalami kerugian, ada yang mencuri atau kebakaran, tadi itu ada anggota yang nakal yang seharusnya bayar, tetapi mereka tidak bayar, jadi piutang macet. Itu jadi risiko kita. Mudah-mudahan RAT ini menjadi forum tertinggi kita yang akan membawa kemajuan koperasi kita ke arah yang lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, kita lanjutkan sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Dekopimda Kabupaten Pandeglang yang terhormat Bapak Haji Cecep MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, atas nama Dewan Koperasi Indonesia Kota Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada penghubung dan pengawas yang telah berupaya untuk melakukan terbaik dalam kegiatan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada KPI Gemaripah yang pada hari ini telah melakukan kewajibannya untuk rapat anggotanya. Salah satu operasi bagus itu suka RAT, sedangkan SHU yang tercatat pada buku itu juga salah satu saja. Tapi RAT ini wajib hukumnya dilakukan berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 90. Bapak Ibu, RAT ini adalah ajang informasi dan pengurus apakah koperasi ini bagus atau tidak melalui buku yang telah dibagikan kepada Bapak. Tentunya pernah dibaca, pernah lihat tentang laporan pertanggungjawaban status. 5 strategi itu pertama adalah kondisi internal koperasi. Kondisi internal koperasi yang pertama. Buat promosi
Tadi Pak Haji Kamil sudah mempromosikan ruangan ini, ruangan aula minjem. Kemudian yang keempat, merekrut anggota yang bagus, gitu, yang kompeten lah. Yang kelima itu masalah tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik. Koperasi ini dikelola dengan baik, anggota mengelola dengan baik, ikut serta dengan baik, peran sertanya dengan baik, maka itu akan bagus tentang koperasi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pembukaan telah selesai dan marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyebut beberapa hal, terdahulu akan membacakan susunan acara pembukaan ya kegiatan acara pokok ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pengesahan acara dan tata tertib RAT tahun buku 2022. Yang ketiga, pengesahan risalah RAT tahun buku 2021. Keempat, laporan-laporan. Yang pertama, laporan pengurus, dan kedua, laporan pengawas. Selanjutnya, yang kelima, pemandangan umum. Yang keenam, pengesahan laporan pengurus dan pengawas serta neraca tahun 2022. Ketujuh, penetapan S1 tahun buku 2022. Kedelapan, pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan RAPB tahun 2023, dan yang terakhir adalah penutup doa. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara pokok ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menginjak acara yang kedua, yaitu pengesahan acara dan tata tertib RAT tahun buku 2022. Pengesahan acara dapat susunan acara dapat disahkan. Terima kasih. Panggung akan tinggal Pak. Baik, dan yang selanjutnya itu tata tertib sebelum disahkan yang perlu ditambah atau dikurangi tata tertib RAT tahun buku 2022 sekalian, yaitu halaman 2 sampai halaman 4. Apakah cukup? Boleh cukup Pak sekalian. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu pengesahan risalah RAT tahun buku 2021. Ya, jadi ini adalah memuat acara RAT tahun buku 2021. Apakah dapat disahkan Bapak sekalian? Sekali lagi dapat disahkan? Terima kasih. Dan yang keempat adalah laporan-laporan. Yang pertama adalah laporan pengurus Koperasi Gemah Lipah, dan yang kedua laporan pengawas Koperasi Gemah Lipah. Baik Bapak sekalian,
Buku laporan ini memang tidak seperti tahun-tahun yang lalu karena dicetaknya kemarin dan dapat dibagikan dari mulai hari kemarin terus sekalian ya. Kami yang percaya Bapak Ibu sudah membaca ya terutama yang dibagikan kemarin dan mudah-mudahan yang baru memegang. Apakah laporan pengurus ini perlu dibacakan terus sekalian? Sekali lagi tidak usah. Terima kasih. Sekarang ke pengawas yang akan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pengawasan dalam 1 tahun buku 2022 perlu diperhatikan anggota semua ya, sebagai catatan kita semua. Yang pertama tentu kami sebagai pengawas mengapresiasi ya, keberanian pengurus untuk membeli toko sesuai dengan amanat rencana kerja di tahun buku 2022, di rencana kerja 2022 itu ada gitu. Kemudian yang kedua, setelah toko ini berjalan gitu ya, mengalami namanya dihitung-hitung tidak mencapai kembali modal apa namanya itu kira-kira gitulah itu bahasanya ya. Kalau istilah perbankan atau pusat perekonomian nggak memenuhi kategori ekuitasnya nggak terpenuhi itu. Bapak dan Ibu, dari perjalanan tahun buku 2022 pengawas memberikan penilaian dan terkait dengan tata kelola atau penata usaha keuangannya dari sisi pembukuannya sudah kami periksa, semua sudah sesuai angka-angkanya apa yang tertuang di dalam neraca ya, di dalam pemeriksaan kas itu sudah sesuai dengan catatan-catatan kami dan oleh karena itu kami memberikan penilaian yang baik terhadap pelaksanaan operasi. Apa ya yang kami lakukan mungkin sebagai pengawas banyak kekurangannya, kegelapannya, banyak hal yang lepas dari pantauan pengawas, mohon dimaklum saja karena dengan kesibukan dan lain hal. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu acara yang kelima yaitu pemandangan umum ya. Pemandangan umum tercantum di halaman 4 ya. Pada acara pemandangan umum akan dibahas tanggapan, saran dan usul-usul yang disampaikan anggota baik tertulis ataupun secara lisan. Yang kedua, sesi pertama akan membahas tanggapan secara tertulis. Sesi berikutnya yang kedua akan membahas tanggapan secara lisan dilakukan 2 termin. Yang keempat, isi pemandangan umum yang berkisar terhadap laporan pengurus dan pengawas. Dan yang kelima, dalam menanggapi jawaban pengurus pada sesi kedua diharapkan tidak membuka masalah baru. Itu baru sekalian pasal 6 terkait dengan pemandangan umum. Terkait dengan tanggapan, saran dan usul, yang pertama saya atas nama Denny Subriyadi, anggota Koperasi Gemah Lipa. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, mengapresiasi atas kinerja pengurus Koperasi Gemah Lipa pada tahun 2022. Kedua, saya mengapresiasi juga kepada jajaran pengurus Koperasi Gemah Lipa yang secara sah meyakinkan mendapat poin kinerja 75 dari Dekopindo pengurus semua. Selanjutnya, setelah mencermati laporan, menyimak berbagai paparan, tadi teman-teman sepakat banyak yang menerima, termasuk saya.
karena dari apa yang Bapak Ibu sampaikan, laporan yang disampaikan telah melaksanakan amanat RAT di tahun 2021. Dari apa yang disampaikan di laporan ini, dari 11 sumber jasa, ada 2 sumber yang masih belum optimal. Salah satunya dari IKPPI itu masih belum menghasilkan, termasuk di usaha toko. Pak Dedi, Pak Haji Dedi, dan selanjutnya Pak Haji Juhaidi dipersilakan. Jadi sekaligus saja nanti kita. Juga mengapresiasi atas tercapaiannya penilaian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi. Hal ini suatu hal yang luar biasa. Juga saya mengapresiasi yang luar biasa ini di neraca tidak terdapat beban RAT kosong. Saya juga aneh gitu ya. Kenapa menjadi aneh? Karena ini sesuatu beban yang sudah terjadi. Itu harus nampak di dalam neraca, yaitu beban RAT. Dan juga ada juga beban RAT yang lainnya yang begitu. Nah, jadi menurut hemat saya, kita jangan hanya menunggu atau duduk manis menerima pendatang, harus dijemput, harus diraih. Bagaimana caranya atau diantar? Yang pertama, kami akan mencoba menanggapi kaitan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haji Dedi Supriyadi. Yang pertama mengapresiasi ya kegiatan RAT dan juga nilai yang diperoleh dari nilai 70 menjadi 75 ini luar biasa, karena kita sudah berupaya membuka usaha baru dan juga saldo kas, Pak. Jadi juga mengikuti ya di buka toko ya, tapi tadi disampaikan belum optimal. Mari kita optimalkan ke depan ya. Terima kasih. Selanjutnya juga tadi Pak Ketua Pengawas sudah menyampaikan bahwa akan berupaya dan siap membuat aplikasi, Pak, kaitan dengan barang-barang yang ada di toko. Nanti sampaikan kepada teman-teman ya. Sebetulnya kita juga menunggu ya, cuman karena kita belum berpengalaman, maka untuk tahun 2023 ini marilah kita bersama-sama ya, kita mencari pembelanjaan yang agak sedikit bersaing dengan yang lain begitu, Pak. Tolong nanti apabila Bapak Ibu punya channel kaitan ini, kita tidak mengadakan voucher dari RAT ya. Sehubungan tadi pendapatan RAT kita agak menurun begitu. Karena itu kami mohon kepada Bapak sekalian di tahun 2023 ini selain belanja wajib, tetapi partisipasi untuk memberdayakan toko ini kita semuanya berkewajiban, karena sudah disahkan oleh kita semuanya pada tahun 2021 atau 2022 kemarin ya, kaitan dengan neraca ya, beban RAT yang kosong kok jemaah haji bisa melaksanakan RAT. Mari kita lihat, Pak, halaman 52. Di 52 ada, Pak, itu penjelasan pendapatan dan juga biaya ya. Di sana pendapatan kita 611.249.887. Biaya yang dikeluarkan pada tahun 2022 adalah sampai dengan poin ya 31 ya, walaupun kosong. Itu jumlahnya 611.229.887 ya. Jadi Bapak sekalian, kita merencanakan kegiatan ini di tahun baru dialami oleh jemaah lingkung sekalian ya. Oleh karena itu ya, kami bisa melaksanakan RAT ini dibebankan kepada tahun anggaran 2023